Halo, selamat datang kembali para penonton. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber dari Bandung bernama Abah Sueb yang akan menceritakan kisahnya tentang hantu yang mengikuti seorang wanita di sebuah pabrik. Bagaimana kisahnya? Mari kita tanyakan langsung kepada Abah Sueb. Halo, selamat malam Abah. Iya, selamat malam, cu. Apakah Abah bisa menceritakan lebih detail tentang cerita horor yang akan Abah sampaikan kali ini? Tentu saja, cu. Hari ini Abah akan menceritakan tentang pengalaman Abah mengobati seorang wanita yang diikuti makhluk halus, cu. Oke, Bah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, cu. Pada waktu itu, saya sedang berada di rumah. Tiba-tiba datang seorang wanita berumuran sekitar 21 tahun dan bercerita kepada saya. Dia meminta saya untuk menerawang apa yang terjadi dengan dirinya. Dari situ pun dia mulai menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dia alami selama ini. Wanita itu bernama Mira. Dia adalah seorang buruh pabrik di daerah industri di kota Bandung. Pada saat itu dia bercerita bahwa dia selalu kesurupan saat dia berada di tempat kerja. Dia merasa hanya dia yang selalu kesurupan. Teman-temannya pun menyarankan dia untuk berobat. Akhirnya dia datang kepada saya. Pada saat itu dia bertanya kepada saya, "Bah, apa yang terjadi dengan saya? Setiap saya bekerja, saya selalu kesurupan. Saya selalu teriak-teriak di dalam pabrik. Oleh karena itu, saya mohon, saya ingin diterawang apa yang terjadi dengan diri saya." Setelah dia bercerita seperti itu, saya pun mulai mencoba menerawang. Saya pun bertanya kepada dia, "Setiap Neng berangkat ke pabrik, jalan apa yang selalu Neng lalui?" Dia pun menjawab, dia melewati sebuah kebun dan rel kereta api karena jarak pabrik dan kosannya cukup dekat. Dari situ, saya sudah tahu bahwa ada sesosok makhluk halus yang mulai mengikuti dia di daerah tersebut. Menurut Abah, makhluk halus seperti apa yang mengikuti dia? Sebentar, saya akan lanjutkan ceritanya. Setelah itu dia terkaget karena dia baru tahu kalau dia ternyata telah diikuti makhluk halus dari jalan yang selalu ia lewati saat berangkat ke pabrik. Dia pun bertanya, "Makhluk halus apa bah yang selalu mengikuti dia?" Dan saya pun menjawab, adalah seorang wanita yang meninggal di daerah tersebut. Lebih tepatnya dia meninggal karena kecelakaan kereta api. Akhirnya saya pun bertanya kepada si Neng tersebut, apakah Neng bersedia untuk saya mengobrol dengan makhluk yang ada di dalam diri Neng. Akhirnya setelah mendapat izin, saya mulai berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Akhirnya saya berkomunikasi dengan makhluk ini. "Hei kau makhluk halus, apa yang kau inginkan dari si Neng ini?" Dia pun menjawab,
Saya ingin membawa dia ke alam saya. Saya pun menjawab kembali, tidak bisa. Kalian berdua itu sudah beda alam. Kalian tidak mungkin saling membawa, apalagi kamu membawa dia yang masih hidup di dunia nyata ini. Kenapa kamu ingin membawa dia ke alammu, makhluk halus? Dia menjawab, saya menyukai paras Neng ini. Parasnya menyerupai saya yang dulunya cantik, tapi sekarang setelah mengalami kecelakaan dan menjadi arwah gentayangan, wajah saya hancur sebelah. Saya ingin membawa si Neng ini sebagai teman saya menunggu di rel tersebut. Saya ingin agar saya mendapatkan teman untuk menjadi penunggu di rel tersebut. Setelah itu, saya akhirnya mencoba untuk bernegosiasi dengan makhluk tersebut. Apa yang kau inginkan agar kau tidak mengganggu lagi si Neng ini? Dia bilang dia tidak mau. Dia hanya ingin si Neng ini ikut bersama dia ke alam gaib. Setelah terjadi negosiasi yang sengit, akhirnya dia pun mau menuruti perkataan saya. Dan akhirnya dia ingin berbicara kepada si Neng langsung. Saya akhirnya membuka mata batin si Neng dan menunjukkan makhluk halus tersebut. Setelah itu mereka pun berdialog. Si Neng meminta maaf jika dia memiliki salah saat melewati jalur untuk ke pabrik. Kalau dia sompral atau tidak sopan kepada makhluk tersebut. Akhirnya makhluk itu pun mengerti. Dia meminta saya untuk memindahkan dia ke sebuah batu yang besar, yang jauh dari mana-mana, karena dia ingin tenang dan tidak mendapatkan kebisingan-kebisingan dari orang-orang. Alhamdulillah, si Neng akhirnya bisa disembuhkan berkat izin yang maha kuasa. Sungguh cerita yang cukup menyeramkan, Bah. Saya pun merinding mendengarnya. Iya. Sekarang akhirnya si Neng bisa hidup dengan normal kembali, tanpa harus kesurupan dan teriak-teriak lagi di pabrik, karena makhluk itu sudah tidak mengikuti dia lagi. Terima kasih, Bah, sudah meluangkan waktu untuk bisa datang dan hadir mengisi podcast horor kita kali ini. Iya, sama-sama, cu. Oke, para penonton, cukup sekian cerita podcast seram kali ini. Terima kasih kepada Abah Sueb yang sudah menceritakan cerita horornya kali ini. Bagi para penonton setiap podcast ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Saya Habib mengundurkan diri. Adios. Salam jerit malam.